Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala madarat dunia, agama, dan juga madarat di kehidupan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada panutan kita semua, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah, dan kita masih di pembahasan tentang kitabut thaharah. Di sini kita akan lanjutkan tambahan dari pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah, yakni berkaitan dengan masalah uban. Dikatakan di sini bahwa kita haram mewarnai uban dengan warna hitam, dan diperbolehkan kita mewarnainya dengan henna atau katam atau yang sejenis dengan itu. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna wal katam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik pewarna yang digunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah henna dan katam. Henna itu pohon pacar atau inai, sedangkan katam itu sejenis tumbuhan yang biasa hidup di daerah pegunungan, di mana para jamaah yang dirahmati Allah, kalau daunnya ditumbuk maka akan menghasilkan warna merah. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun kita mau mewarnai rambut kita yang sudah berwarna putih, maka tidak boleh diwarnai pakai warna sembarangan. Kemudian tidak boleh juga diwarnai pakai alat-alat atau bahan-bahan yang sembarangan. Nah, Nabi memberikan petunjuk, sebaik-baiknya warna untuk mewarnai uban kita adalah henna dan katam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, henna ini sudah mudah kita dapatkan ya. Biasanya ada di toko-toko yang menjual oleh-oleh haji gitu ya. Itu biasa dijual di situ. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini berarti perhatian bagi kita semua, terutama bagi yang sudah tumbuh ubannya. Ya, tidak boleh diwarnai ubannya itu dengan warna hitam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelum ini bahwa uban itu
akan menjadi cahaya di kehidupan akhirat nanti bagi seorang mukmin. Makanya dibiarkan apa adanya, jangan dirubah pakai warna hitam. Demikian. Kemudian riwayat yang lain dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Kata Nabi bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mengubah warna jenggotnya, maka selisihilah mereka. Jadi ini ada anjuran untuk menggunakan henna dan katam, ya, supaya warna dari uban kita itu berubah. Kalaupun dibiarkan begitu saja, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun ketika kita meniatkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani dengan memberikan warna henna ke uban kita, maka ini dianjurkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di riwayat berikutnya datang dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamah bayadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pada waktu Fathu Mekah, yakni pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah dengan rambut dan jenggot yang memutih bagaikan bunga yang berwarna putih, beliau didatangkan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat tampilan daripada Abu Quhafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ghairu hadza bisyai' wajtanibus sawad. Kata Nabi, ubahlah warna putih ini dengan warna lain, namun jauhilah warna hitam. Jadi ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan henna, mewarnai mewarnai uban kita, ya, sehingga dia tidak berwarna putih, namun kita menghindari warna hitam. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bis sawad kahawasilil hammam la yurihun raihatal jannah. Di sini ancaman, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada orang yang mengecat, mewarnai ubannya dengan warna hitam. Kata Nabi, pada akhir zaman nanti akan ada satu kaum yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam seperti dada-dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium harumnya surga. Jadi ancamannya besar para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak mencium aroma surga, padahal aroma surga tercium jarak sekian dan sekian. Jarak 70 tahun perjalanan atau 70 tahun musim, 70 musim. Artinya dari jarak yang sangat jauh. Ketika dikatakan tidak mencium aroma surga, artinya dia jauh dari surga. Mencium aromanya saja tidak, apalagi memasukinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka yang beruban ketika ingin diwarnai, ya, jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Silakan diwarnai menggunakan henna. Barakallahu fikum, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di sini dibahas sebagai kelengkapan daripada Kitabut Thaharah. Dibahas di sini tentang bab adab qada al-hajat. Bab tentang adab buang hajat atau adab buang air. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kegiatan kita sehari-hari. Manusia yang normal, manusia yang sehat, insya Allah dalam kesehariannya punya jadwal rutin, ya, untuk bolak-balik ke kamar mandi atau ke toilet, baik untuk mandi bersih-bersih ataupun untuk buang air kecil atau juga untuk buang air besar. Nah, bagi seorang muslim, para jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan ini akan dimanfaatkan untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah.
Jadi bukan kegiatan rutinitas begitu saja. Ini indahnya Islam dan paripurnanya Islam. Hal-hal yang sekecil ini yang sering diabaikan oleh manusia ternyata diatur di dalam Islam. Begitu indah dan juga begitu sempurnanya ajaran Islam. Kita nyari pahala bukan hanya dari mengerjakan yang wajib-wajib. Kita cari pahala bukan hanya dari melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kita mencari pahala bukan hanya dari meninggalkan yang haram-haram, juga meninggalkan yang makruh-makruh. Bahkan kegiatan kita sehari-hari, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita cari pahala di situ. Caranya bagaimana? Ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah kegiatan rutinitas hari-hari kita yang sering diremehkan, disepelekan oleh manusia, ternyata di situ kita bisa dapat pahala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini kita akan dibimbing adab-adab berkaitan dengan buang hajat, supaya rutinitas kita buang hajat menjadi amal saleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita buang hajat, ya, ada keinginan untuk buang hajat, baik besar ataupun kecil, maka bersegeralah menunaikannya. Jangan suka menunda-nunda, ya, jangan suka berlama-lama, ya, untuk menunaikan buang hajat. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita hendak buang air, kemudian kita segerakan, ini manfaat dan maslahatnya sangat besar sekali. Ya, baik dari sisi diniyah ataupun dari sisi medis, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sisi diniyah jelas, karena ini hajat ketika kita menginginkannya, jangan ditunda-tunda. Ya, Islam mengajari kita di saat orang itu mau mengerjakan sholat atau di saat dia sedang menunaikan sholat, ya, tidak menahan dua lubang. Artinya keinginan untuk mengeluarkan sesuatu dari dua lubang. Jadi orang itu kalau mau sholat, salah satu di antara persiapannya adalah dia buang hajat terlebih dahulu, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di saat orang itu sedang sholat, kemudian muncul keinginannya untuk buang hajat, maka jangan ditunda-tunda. Tunaikan dulu keinginan kita untuk buang hajat, baru setelah itu kita bisa melanjutkan sholat kita. Nah, itu para jamaah. Ustaz, kalau di penghujung sholat bagaimana? Gitu Pak ya. Ini tinggal 1 rakaat lagi. Tiba-tiba pangseng, ya, kita pengen buang air kecil atau mungkin pengen buang air besar. Mana yang agak sulit ditahan Pak? Tergantung orangnya. Sebetulnya dua-duanya sulit ditahan. Artinya jangan ditahan-tahan kalau kita menginginkannya. Terlebih dalam sholat. Ya, makruh hukumnya menahan, ya, sesuatu yang akan keluar dari dua lubang. Ya, dubur ataupun kubul. Buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Ya, walaupun tentu berbeda-beda ya. Orang yang kebelet dengan yang masih sekedar gejolak di perut itu tentu berbeda. Nah, kalau orang sudah kebelet sekali itu nggak boleh ditahan-tahan, para jamaah. Para ulama sampai mengatakan di antara ciri kefakihan seseorang, pahamnya seseorang terhadap fikih, dia akan mendahulukan hajatnya ketimbang salatnya. Artinya kalau kita memang berhajat untuk buang air, walaupun sedang tahiyat akhir, tunaikan dulu. Ustaz, sayang ini sebentar lagi salam, eman-eman, kata orang gitu. Tidak ada masalah Pak. Walaupun di tahiyat akhir, kalau memang kita ingin buang hajat, tunaikan dulu buang hajat. Artinya batalkan sholat, selesaikan hajat kita. Terus bagaimana Ustaz dengan sholat jamaahnya? Nanti kita ketinggalan, tidak ada masalah. Catatan pahalanya sudah ada. Artinya kita sudah dicatat, dapat pahala sholat berjamaah. Walaupun ternyata kita membatalkannya karena uzur. Ini uzur yang dibenarkan. Justru para jamaah, kalau kita menahan buang air di saat sholat,
ini akan berdampak buruk kepada kualitas sholat kita. Apa yang rusak, Pak? Kalau kita nahan buang hajat di dalam sholat, yang rusak apanya? Kehusuannya. Begitu kan? Ini susah akan khusyuk. Dia akan khusyuk mempertahankan pertahanannya, gitu kan? Supaya tidak jebol ketika sholat. Pasti itu. Dia akan fokus ke situ, bisa keluar keringat dingin itu, Pak. Kadang bergetar badannya, gitu. Karena tadi ya eman-eman nih sholat jamaah saya. Sudah di penghujung sholat. Tapi para jamaah, ya akhirnya tidak khusyuk. Malah dia berharap besar, ayo Pak Imam segera salam, segera salam, segera salam. Begitu kan? Jadi khusyuknya hilang. Nah, oleh sebab itulah Islam ya memerintahkan kepada orang seperti itu untuk segera menunaikan hajatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Secara medis juga jelas ya, manfaat maslahatnya besar sekali. Kenapa orang diuji dengan penyakit ginjal misalkan? Salah satu diantaranya apa, Pak? Karena suka menahan kencing, kan begitu. Bagi para supir gitu ya, biasanya suka menahan kencing karena tanggung di perjalanan gitu. Nah, ini tidak baik gitu ya. Kalau kita memang kebelet pengen kencing, maka selesaikan dulu hajatnya. Jadi secara medis sangat bermanfaat menyegerakan buang hajat. Demikian pula buang air besar. Ya, ini akan bermanfaat karena ini kotoran. Ini kotoran yang harus kita buang. Ini sampah dari apa yang kita konsumsi. Sampah dari perut kita harus kita buang. Ya, kalau kemudian dipendam lama-lama, ini tentu akan menjadi penyakit. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian adab yang berikutnya, buang air di tempat tertutup atau menjauh dari pandangan manusia. Ini yang disebut dengan khala. Jadi di masa itu sebelum adanya mirhad, sebelum adanya hammamat, sebelum adanya tempat-tempat buang hajat yang kita lihat saat ini, di masa itu para jamaah orang buang hajat itu harus ke khala. Khala itu satu tempat kosong yang jauh dari pandangan manusia. Begitu ya. Artinya dia pokoknya menjauh dari pandangan manusia. Nah, ini adab. Karena kalau kita buang hajat, kita pasti akan membuka aurat, kan begitu. Bahkan aurat inti yang kita buka. Maka harus menjauh dari pandangan manusia. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW hendak buang air, maka beliau pergi menjauh. Nah, kalau saat ini ya alhamdulillah kita dimudahkan gitu ya, ada toilet, ada kloset ya, sehingga memudahkan kita untuk buang hajat. Ya, kemudian sudah dengan kondisi tertentu yang tertutup gitu ya. Walaupun tidak menjauh dari manusia ya, tapi kondisinya tertutup. Demikian. Intinya supaya aurat kita itu tidak nampak. Berikutnya, tidak buang air di 3 tempat yang menimbulkan laknat manusia ketika melakukannya. Maksudnya apa? Pertama, di tempat air mengalir. Kemudian yang kedua, di jalanan yang biasa dilewati manusia. Kemudian yang ketiga, di tempat manusia berteduh atau istirahat dalam perjalanan. Ini berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina tsalath. Takutlah kalian terhadap 3 tempat yang menimbulkan laknatnya manusia. Yang pertama, al-baraz fil mawarid, buang air di tempat aliran air. Di sebelah sana orang sedang nyuci, sedang mandi, kita misalkan buang air di sebelah sini. Ini kasihan, akan menyakiti orang lain. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, buang air di tengah jalan yang dilalui oleh orang. Artinya di situ orang biasa lalu lalang. Nah, termasuk misalkan di tempat-tempat umum, ya, orang di terminal, gitu ya. Itu Pak, terminal itu di kita ya sering kita lihat terminal bis itu, kalau bisnya pada enggak ada, itu banyak pulau di tengah-tengah. Artinya bekas pesing. Ternyata orang pada pipis di situ. Ya, di pinggir ban dari bis
ya. Dia mepet kemudian buka celananya wear di situ. Ya, sampai aromanya aroma pesing. Nah, ini yang seperti ini dilarang dalam Islam, para jamaah. Karena berarti kita menyakiti manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buang air di tempat orang berteduh. Di situ orang biasa berteduh, di situ orang biasa duduk-duduk. Kemudian kita kencing di situ. Tentu ini akan mengganggu orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini maksudnya adalah di saat kita itu mau buang hajat, terutama di khala, ya, di arena terbuka. Ketika kita menjauh dari pandangan manusia, itu jangan buka-bukaan dulu. Kita baru buka aurat di saat kita sudah menemukan tempat yang pas untuk kita buang hajat. Kalau di rumah kita juga misalkan seperti itu. Ya, buka-bukaannya nanti di dalam WC supaya lebih tertutup. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita mengabaikan aurat di depan anak-anak kita gitu. Dan menganggapnya ini kan anak saya, bukan siapa-siapa. Padahal sesama mahram juga ada batasan yang harus diperhatikan. Anak kita, putra-putri kita itu mahram bagi kita. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ingat, walaupun mereka mahram bukan berarti kita sembarangan buka aurat di depan mereka. Ingat, aurat laki-laki antara pusar dan lututnya. Jadi pusar kita dan lutut kita itu nggak boleh nampak di hadapan maharim kita. Di hadapan maharim kita, apalagi di hadapan orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Dan ini pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga mereka mengerti batasan-batasan, kemudian mengerti ya mana kehormatan yang harus mereka jaga. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Seorang istri juga demikian, seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Jangan sembarangan buka auratnya, karena ini nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik, contoh yang tidak baik bagi perkembangan anak-anak kita di masa yang akan datang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak mengangkat pakaian kecuali ya kita sudah mau buang hajat. Kemudian tidak masuk WC dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah, kecuali apabila sangat dibutuhkan. Tentu hal ini dalam rangka memelihara nama-nama Allah Ta'ala dari penghinaan. Karena WC adalah tempat kotoran, tempat najis, dan juga tempat berkumpulnya setan. Nah, itu para jamaah. Jadi WC itu semewah apapun, Pak, ya, tetap saja WC tempat yang disenangi setan. Ya, ada orang saking banyaknya duit bikin WC itu macam-macam. Ada WC kering, ada WC basah, gitu ya. Ada WC kotor, ada WC bersih, gitu. Masya Allah. Bikin WC lahannya seperti orang bikin rumah tipe 36, begitu ya. Masya Allah. Ini semewah apapun WC tetap WC para jamaah. Kita buang hajat di situ, buang najis, buang kotoran. Dan dia tempat yang disenangi setan. Makanya doa masuk WC itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki juga setan perempuan. Jadi ya berhati-hati ketika di WC. Dan jangan buang sesuatu sembarangan di WC. Ada kejadian para jamaah orang kerasukan jin gara-gara buang air panas di kloset. Ternyata di situ ada jin satu keluarga. Ya, mati. Nah, yang sisa, yang hidup itu yang merasuki tubuh orang tersebut. Dan kita kalau buang-buangnya seperti itu harus ucap bismillah dulu. Kemudian kalau bisa jangan buang dalam kondisi yang sangat panas. Campur dulu pakai air yang lain, ya, baru kemudian dibuang. Ya, karena kita nggak tahu ya di situ ada bangsa jin atau tidak. Gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, dilarang buang air sambil menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini perhatikan ya, yang mau bangun WC, walaupun di sana ada
penjelasan di kalangan para ulama, kalau kondisinya tertutup tidak ada masalah. Artinya di situ ditutup pakai dinding atau ya sesuatu yang menutupinya. Nah, ini maksudnya adalah yang di alam terbuka. Kalau kita misalkan ada di hutan atau dimanapun, di alam terbuka ingin buang hajat, jangan menghadap ke kiblat, jangan pula menghadap membelakangi kiblat. Kalau di kita arah kiblat kemana? Titik barat agak ke utara ya. Berarti kita tidak boleh menghadap kiblat atau menghadap arah tenggara. Karena kalau kita menghadap arah tenggara, berarti kita akan membelakangi kiblat. Yang boleh yang mana? Berarti boleh ke ngadap utara atau ngadap selatan. Gitu ya. Atau menghadap timur laut, kemudian barat daya, tidak ada masalah. Karena tidak ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal ini berdasarkan sabda Nabi dari jalan sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian hendak buang hajat, janganlah menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi kata Nabi, menghadaplah kalian ke timur atau menghadaplah kalian ke barat. Nabi mengucapkan ini di mana? Nabi mengucapkan hadis ini, posisi beliau di mana? Di Madinah. Di Madinah. Kata Nabi, jangan ngadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kiblat kota Madinah itu kemana? Ke arah selatan Pak ya. Ke arah selatan. Berarti tidak boleh ngadap ke arah selatan, nggak boleh ngadap ke arah utara. Begitu. Makanya kata Nabi, syarriqu au gharribu, ngadaplah ke timur atau ngadaplah ke barat. Karena posisi Nabi di Madinah. Jadi tergantung posisi kita di mana, kiblatnya di mana. Pokoknya jangan ngadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. WC kita ngadap ke mana ini Pak? Kloset WC kita ngadap ke mana? Tidak ke kiblat ya. Ke sini ya. Ya, betul Pak. Aman berarti ya. Insya Allah aman. Nah, larangan ini hanya berlaku apabila seseorang buang air di tempat terbuka. Adapun apabila dilakukan di suatu bangunan tertutup, ada penghalangnya antara tempat buang air tersebut dengan kiblat, maka tidak dilarang. Namun kata para ulama, di tempat tertutup pun lebih utama tidak menghadap kiblat. Di rumah kita coba perhatikan arahnya kemana. Usahakan jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Masih ada poin-poin yang lain dari adab-adab buang hajat. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.